kasihan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Kampung Lima. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Rika Bahlul Taja. Nama saya Mutiara Indah. Nama saya Jessica Bahatika. Nama saya Sophia Febrianti. Kami sedang berada di Puspa Iptek. Selamat menyaksikan kegiatan kami yang ikuti kegiatan kami ya. Puspa Iptek Sundial adalah pusat peragaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki ikon jam matahari. Nama museum ini merupakan sebuah akronim. Kata Puspa merupakan kependekan dari Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Sedangkan kata Sundial berarti jam matahari. Mari kita masuk untuk menelusuri ada alat teknologi apa aja sih di dalam. Ini merupakan sebuah miniatur Puspa Iptek yang ada di Jalan Kota Baru Parahyangan. Ilmu teknologi yang pertama ada bandul liar. Bandul ini menunjukkan bagaimana teori chaos bekerja. Ilmu teknologi yang kedua ada viskositas. Viskositas merupakan tabung yang berisi cairan yang berbeda-beda. Setiap cairan memiliki viskositas atau kekentalan yang berbeda-beda. Benda yang jatuh di dalam cairan akan mendapatkan gaya hambat yang berasal dari viskositas cairan. Maka, benda yang jatuh pada cairan dengan viskositas yang besar akan lebih lama sampai di dasar tabung. Di sini kami mencoba memutar keempat tabung ini. Untuk mengetahui dari keempat cairan, kelereng mana yang lebih cepat sampai ke dasar. Ilmu teknologi yang ketiga ada panel surya. Ketika lampu menyala, panel surya yang sensitif terhadap cahaya akan mengubah energi cahaya yang diterima menjadi listrik. Alat teknologi yang keempat ada tornado air. Sebuah tornado pada sebuah badai terjadi akibat pertemuan udara panas dan lembab dengan udara panas dan kering. Alat teknologi yang kelima adalah kaleidoskop. Kaleidoskop merupakan bayangan yang dihasilkan setiap cermin akan dipantulkan oleh cermin-cermin lainnya, dan bayangan yang terbentuk terus akan dipantulkan demikian seterusnya sehingga terbentuk bayangan yang tak terhingga banyak. Ilmu teknologi yang keenam adalah pusingan. Ketika tabung diputar, cairan bergerak menjauhi titik pusat tabung. Namun, dinding tabung memberikan gaya sentipetal pada cairan, sehingga cairan membentuk parabola aplikasi dalam kehidupan sehari-hari seperti pada komedi putar, mesin cuci, dan alat membuat harum manis. Ilmu teknologi yang ketujuh adalah hula hoop. Sistem selalu berusaha memposisikan pada energi yang terendah. Posisi mendatarlah yang membutuhkan energi paling rendah titik permainan hula hoop dan langsung menggunakan prinsip ini. Ilmu teknologi yang kedelapan ada giroskop manusia. Alat peraga ini menawarkan kekuatan langka bagi kita untuk merasakan bagaimana peran calon pilot dan astronot uji ketahanan tubuhnya. Selanjutnya, meraba suhu. Alat peraga meraba suhu biasanya melibatkan termometer atau sensor suhu yang digunakan untuk mengukur perubahan suhu dalam berbagai konteks percobaan dan demonstrasi ilmiah. Ilmu teknologi yang ke-10 bencana Pascal. Permukaan air memiliki ketinggian yang sama. Oleh karena itu, tekanan yang berada pada bagian dasar tabung masing-masing memiliki tekanan yang sama. Jadi, tekanan pada zat cair bergantung pada kedalaman zat cair dan tidak bergantung pada bentuk bejana. Ilmu pengetahuan yang ke-11 adalah katrol. Katrol memiliki balok yang masing-masingnya dengan berat 7 kg dan dipasangi dengan katrol yang berbeda. Alat teknologi pengukir.
Alat ini biasanya digunakan untuk mengilustrasikan prinsip-prinsip mekanika dan hukum-hukum fisika yang terkait dengan pengungkit. Ilmu teknologi memasang. Perbedaan panjang pipa mengakibatkan panjang gelombang udara yang melewati pipa tersebut juga berbeda-beda, sehingga dihasilkan bunyi yang berbeda-beda pula. Ilmu pengetahuan yang ke-15 adalah bola berpacu. Alat peraga ini menunjukkan hukum kedua Newton tentang gerak. Ilmu teknologi yang ke-17, Sailboat Race. Pernahkah Anda mengetahui bagaimana Columbus dapat menemukan benua Amerika dan Marco Polo dapat menjelajah keliling dunia? Merca mampu mengurangi luasnya samudra dengan kapal layar yang mereka nakodai. Ilmu teknologi tekanan uap. Ketika udara di dalam salah satu bejana dipanaskan, tekanan udara di dalam bejana ini akan meningkat, sehingga permukaan cairan pada bejana ini akan lebih rendah daripada permukaan cairan yang ada di bejana lainnya. Prinsip ini dimanfaatkan antara lain untuk menjalankan kereta tenaga uap dan penggerak turbin listrik. Ilmu teknologi colorway. Warna primer subtraktif penting dalam pigmen pencampuran cat atau tinta. Dalam pencetakan warna, fotografi warna, dan banyak penggunaan filter. Sedangkan cahaya putih dapat dianggap sebagai jumlah dari 3 warna utama aditif: merah, hijau, biru. Ilmu pengetahuan yang ke-19 adalah wajah nemo. Otak manusia seringkali memaksa kita untuk melihat apa yang ingin dilihat daripada keadaan yang sebenarnya. Dalam keadaan normal, kita terbiasa melihat wajah manusia menonjol ke depan dan dengan penyinaran dari atas. Ilmu pengetahuan persegi dan palang. Kepingan kayu di bawah ini dapat disusun ulang menjadi 2 buah bangun, yaitu persegi atau palang tanda tambah. Ilmu teknologi yang ke-22, Menara Brahma. Permainan alat peraga ini adalah memindahkan seluruh tumpukan puzzle pada lubang yang satu ke lubang yang lain dengan mengikuti aturan berikut. Hanya 1 keping puzzle yang boleh dipindahkan dalam satu waktu. Alat peraga sepeda gantung. Alat ini mungkin dirancang untuk mengilustrasikan konsep-konsep fisika seperti gerak gantung, energi kinetik, atau prinsip-prinsip mekanika yang terkait dengan pergerakan sepeda gantung. Alat peraga bandul kacau biasanya digunakan untuk mengilustrasikan konsep-konsep dalam fisika, terutama terkait dengan gerakan kacau dan teori kekacauan. Ilmu teknologi DNA atau asam dioksiribosa nukleik (ADN) merupakan tempat penyimpanan informasi genetik di seluruh organisme termasuk manusia. Setiap sel darah tubuh seseorang memiliki DNA yang sama. Pada umumnya, DNA terletak di dalam ini sel, nukleus. Namun, terdapat juga organisme dengan DNA yang terletak di dalam mitokondria. Alat teknologi penggabungan wajah. Alat ini biasanya dirancang untuk memperlihatkan konsep penggabungan atau perubahan wajah dengan menggunakan teknologi tertentu. Berikutnya ada pemantul sudut. Cermin ini berfungsi untuk mengarahkan cahaya kembali ke sumbernya sejajar dengan sinar asli. Selanjutnya ada bayangan pentagon. Alat peraga ini memiliki 5 cermin segi 5 yang berhimpit. Saat seseorang berdiri di belakang dan menjulurkan kepalanya, akan terlihat seolah-olah memiliki 6 kepala. Alat
teknologi sumber gravitasi. Alat peraga ini menunjukkan bagaimana gaya gravitasi sebenarnya benda bermassa besar mempengaruhi pergerakan benda lain yang mengelilinginya. Kepala terpenggal. Meja ini memiliki cermin di antara kaki-kakinya yang memantulkan bayangan papan pembatas di sekelilingnya. Akibatnya, badan seseorang yang berdiri di bawahnya tidak terlihat. Albert Einstein. Albert Einstein adalah seorang yang jenius dalam bidang fisika dan matematika. Teori relativitas khusus dan teori relativitas umum yang diterbitkan telah merevolusi pemahaman ilmu pengetahuan akan materi ruang dan waktu. Einstein menerima gelar doktor kehormatan dalam bidang sains. Setelah Perang Dunia Kedua, Einstein mengambil peran penting dalam menciptakan persetujuan internasional mengenai pengawasan terhadap energi nuklir. Alat teknologi pin screen. Pin screen adalah layar yang terdiri dari ribuan pin dalam lubang-lubang kecil. Pin screen memanfaatkan sebuah layar yang terisi dengan pin yang bergerak yang dapat dipindahkan masuk atau keluar dengan menekan sebuah objek ke layar. Alat teknologi elips. Peragaan ini memperlihatkan hubungan antara dua titik di dalam sebuah elips. Dua titik ini merupakan titik fokus elips. Bola yang diluncurkan melalui salah satu titik fokusnya, maka akan dipantulkan oleh dinding elips menuju titik fokus lainnya. Mesin abadi. Mesin abadi atau mesin gerak terus-menerus bertentangan dengan hukum termodinamika, dan alat peraga semacam itu mungkin digunakan untuk mendemonstrasikan prinsip-prinsip fisika atau memberikan pemahaman tentang konsep-konsep ilmiah. Ilmu teknologi alat uji konsentrasi. Alat uji konsentrasi semacam itu mungkin dirancang untuk memperlihatkan prinsip-prinsip atau metode yang digunakan dalam mengukur konsentrasi zat tertentu dalam sebuah larutan atau campuran. Semoga ilmu teknologi yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian. Oke guys, segitu aja kegiatan kita di Puspa Iptek. See you next time.